Kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Reski Firmansyah, serta yang kami cintai seluruh peserta webinar yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Semoga semua yang bergabung dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat menghadiri kegiatan webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara pagi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tulus Mayasari dari Pajakin. Di sini saya sebagai MC yang akan memandu acara dari dimulai acara sampai dengan selesai nanti. Sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa untuk kelancaran acara pada pagi hari ini dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, marilah sejenak kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta webinar pagi ini. Selanjutnya, untuk mengawali acara, marilah sejenak kita mendengarkan opening speech dari CEO Pajakin. Kepada Mas Arif Rahman, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Maya atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para pajakiner sekalian yang di pagi hari ini, di pagi-pagi pukul 9:30 seperti jadwal kita biasanya sudah berkumpul lebih dari 400, malah hampir 500 ya, untuk kita bersama-sama mengikuti agenda rutin kita, yaitu edukasi perpajakan, webinar edukasi perpajakan yang kali ini Pajakin bekerja sama dengan HIPMI Tech Center untuk memberikan informasi sharing terkait tema pada pagi hari ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita mengetahui kriteria wajib pajak yang termasuk dalam daftar prioritas pengawasan dan daftar sasaran prioritas pemeriksaan. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman. Nanti juga dari kawan-kawan pajakiner sekalian boleh sharing bagi teman-teman yang memang ada pengalaman, ada
history untuk bisa di-share kepada kawan-kawan pajagener yang lain di seluruh penjuru tanah air ini. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk kita bisa sama-sama mengupgrade diri, mengupgrade informasi untuk kemudian memudahkan kita dalam memenuhi dalam proses memenuhi kewajiban perpajakan kita. Jadi ini merupakan komitmen Pajakin dan juga Himitex Center untuk terus berbagi informasi, berbagi pengetahuan terkait perpajakan. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Maya bahwa sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, jangan lupa bahwa membayar pajak, memenuhi kewajiban perpajakan kita juga merupakan bentuk dari kecintaan kita terhadap negeri kita tercinta ini. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, webinar edukasi ini bisa memberikan pemahaman dan kemudian bisa meningkatkan kesadaran kita semua sebagai warga negara, sebagai wajib pajak untuk kemudian melakukan kewajiban perpajakan kita sehingga kita bisa membantu dan menghantar negeri kita tercinta ini untuk bisa mandiri secara pembiayaan pembangunan, yaitu melalui pajak yang kita store. Dan mudah-mudahan negara juga amanah dalam hal ini mengelola pajak kita sehingga betul-betul digunakan untuk proses pembangunan dan operasional negara kita tercinta ini. Dan tentu kita berharap semakin zero korupsi, semakin tidak ada penyelewengan dana yang sudah terkumpul dari pajak yang sudah kita setorkan kepada negara. Nah, sebelum nanti kita kepada narasumber yang akan sharing mengenai pengetahuannya, mengenai informasinya, sedikit kami informasikan profil terkait Pajakin. Di sini saya tadi melihat ada dari Pulau Sumatera, Sulawesi, Pulau Jawa, pulau-pulau besar lah. Yang belum melihat saya tadi dari Pulau Papua. Ada Papua, Mbak Maya. Kalau ada yang ada dari Papua dikasih kirimi hadiah Mbak Maya. Siap Mas Arif. Kalau ada yang betul-betul dari Papua ini hadir begitu, tolong dikirim hadiahnya, karena memang kita ingin bahwa apa yang kita lakukan ini, webinar kita ini adalah bisa menjangkau seluruh pelosok tanah air, bisa mendapatkan informasi yang sama terkait soal perpajakan. Baik, ini visi daripada Pajakin, yaitu menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya. Ini penting memperoleh hak-haknya ini karena selama ini kita didorong untuk menunaikan kewajiban, tapi hak-haknya terpersepsi kadang ada tapi itu harapannya tentu ini untuk agar kewajiban harus ditunaikan, tapi ketika ada hak wajib pajak juga harus diberikan. Kemudian juga kita ingin menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara. Nah, ini merupakan visi Pajakin, bagaimana menjadi mediator fasilitator dari wajib pajak dan juga pemerintah. Lanjut. Kemudian selanjutnya Pajakin ini merupakan aplikasi bidang perpajakan berbasis app pertama. Walaupun sekarang sudah tidak satu-satunya, tapi kita yang pertama dan sampai saat ini kita masih dengan ekosistem terbesar, yaitu lebih dari 1 juta user berada dalam ekosistem kita. Kita mempunyai beberapa layanan baik online yang berada di dalam aplikasi Pajakin dan juga fitur-fitur offline yang kita mulai kembangkan sejak tahun lalu. Jadi sebelumnya memang
full murni kita berada di platform Pajakin. Jadi ada fitur konsultasi online, kemudian juga cek status NPWP, kemudian juga buku kas yang ini, dan juga akuntansi yang ini kita persembahkan khusus menunjukkan keseriusan Pajakin dalam mendorong UMKM untuk bisa lebih fokus mengembangkan usahanya, sedangkan pembukuan dan juga perpajakannya biar dibantu oleh Pajakin. Kemudian juga ada fitur untuk create billing, kemudian juga kita ada fitur pematerian dengan menggunakan iMatre. Lanjut. Ini adalah fitur-fitur online kita. Nah, dari fitur-fitur online itu tampilannya bisa dilihat, nanti juga kawan-kawan Pajakener sekalian juga bisa mendownload sendiri yang belum mendownload, tapi saya yakin dari 650 ini semuanya sudah mendownload aplikasi Pajakin, sehingga harapannya betul-betul bahwa kita Pajakin bisa betul-betul membantu para Pajakener sekalian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya. Ini hanya dengan 3 langkah para Pajakener sekalian bisa melakukan konsultasi secara online dimanapun, untuk kemudian bisa mendapatkan informasi perpajakan dari konsultan Pajakin. Kemudian yang selanjutnya fitur cek NPWP. Ini memungkinkan Pajakener sekalian untuk mengecek apakah lawan transaksi, apakah NPWP tertentu itu valid atau tidak. Jadi ketika melakukan transaksi kemudian dikasih NPWP-nya, kita bisa mengecek di fitur ini apakah betul ini NPWP yang bersangkutan valid tidaknya, begitu ada informasi bisa didapatkan di sini. Kemudian juga ini fitur catat kas yang tadi kami sampaikan, ini bisa terintegrasi langsung dengan mencatatkan transaksinya di dalam aplikasi Pajakin di fitur catat kas. Setelah selesai penjualannya dalam bulan tertentu, nanti di awal bulan berikutnya setelah selesainya di bulan tersebut, masa tersebut, tinggal pencet create billing, nanti akan terbuat billingnya untuk pajak PPh pasal 4 ayat 2-nya, yaitu yang 0,5% dari omset itu. Kemudian juga langsung bisa dilakukan pembayaran melalui aplikasi Pajakin dengan QRIS. Jadi hanya dengan 3 langkah para pelaku usaha UMKM bisa dibantu pencatatan transaksinya, pencatatan kasnya, kemudian juga langsung pembuatan billingnya dan juga pembayaran pajaknya. Kemudian juga ini ada fitur baru kita, fitur akuntansi. Hanya dengan 5 langkah kawan-kawan Pajakener semua bisa menggunakan fitur akuntansi ini. Ini lagi-lagi respon dari permintaan para pelaku usaha UMKM untuk gimana nih kalau cuma catat kas, kita belum ada lampiran laporan keuangannya untuk dibuat laporan SPT tahunan seperti itu. Jadi ini juga merupakan respon dari permintaan dari kebutuhan para pelaku UMKM untuk bisa melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu pelaporan SPT. Ini nanti bisa dilampirkan, dan juga tentu adalah bisa mengontrol dari masa ke masa soal kondisi keuangan, kondisi laporan keuangannya. Kemudian ini create billing, ini kita bisa melakukan baik secara satuan maupun secara massal untuk membuat billingnya. Hanya dengan 6 langkah. Lanjut. Nah, ini adalah fitur iMatre kita, fitur iMatre Pajakin yang ini fitur baru, tapi alhamdulillah kemarin karena momentumnya pas, momentumnya pendaftaran CPNS dan P3K, karena diwajibkan menggunakan pematerian dengan iMatre, maka alhamdulillah kemarin kita sudah membantu lebih dari 100.000 para pendaftar pejuang CPNS dan P3K untuk melengkapi berkasnya melalui aplikasi Pajakin. Jadi memang kita ingin memberikan manfaat, ingin memberikan kemudahan kepada para Pajakener sekalian untuk
kemudahan dalam melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Nah, ini fitur-fitur online tadi, dan ini juga akan segera hadir. Ada e-filing, nanti melalui aplikasi Pajakin juga dimungkinkan. Ini sedang kita kembangkan, jadi bisa melapor melalui aplikasi Pajakin, kemudian juga e-book pot dan lain sebagainya. Nah, selain fitur-fitur online tersebut yang sudah memang atau digunakan oleh banyak sekali user, lebih dari 1 juta user sudah menggunakan aplikasi Pajakin. Kita mulai 2022 kemarin juga memberikan layanan offline. Ini adalah untuk mengakomodir para pajakiner sekalian yang case-nya case kompleks. Jadi tidak bisa selesai hanya melalui konsultasi secara online yang ya tentu ada batasan jangkauannya begitu. Misalkan orang yang sedang dilakukan pemeriksaan tentu ingin ada pendampingan, yang sedang mendapatkan SP2DK kadang kalau sifatnya tidak kompleks bisa selesai dengan kita asistensi melalui aplikasi Pajakin. Tapi ada juga yang merasa belum tuntas, belum puas sehingga meminta untuk layanan secara offline. Jadi kita juga memberikan layanan seperti itu. Ini list jasanya, ada tax compliant, ini untuk para pelaku usaha yang memang ingin lebih berhemat dan dengan tidak meng-hire pegawai di bidang pajak, kemudian urusan perpajakannya diserahkan kepada ahlinya yang tentu ketika harus meng-hire konsultan atau meng-hire ini akan sangat mahal sekali. Jadi kita memberikan jasa itu, kemudian juga in-house training ini untuk ketika ada peraturan baru, kita setiap ada peraturan baru komitmen untuk bisa menyampaikan webinar, mensosialisasikan melalui webinar kerjasama dengan DJP atau kemudian kerjasama dengan pihak-pihak lain. Tapi memang apabila butuh pendetilan, kita juga bisa kemudian diminta untuk memberikan in-house training ke perusahaan para pajakiner sekalian. Kemudian tadi tax litigation, kemudian juga untuk klarifikasi ke kantor pajak, kemudian tax advisory, kemudian tax review, dan juga kami juga ini untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi, punya hubungan istimewa, kemudian melakukan transaksi begitu. Ini kita juga memberikan jasa pembuatan transfer pricing dokumen. Nah, itu beberapa layanan offline yang juga kami tawarkan kepada para pajakiner sekalian. Apabila layanan online dirasa masih belum terselesaikan atau terpuaskan, tapi kami berusaha agar permasalahan-permasalahan pajak bisa tuntas melalui layanan online Pajakin. Nah, itulah dan alhamdulillah untuk kepuasan pengguna kita juga masih di angka 4,45, artinya para pajakiner sekalian terima kasih atas kepercayaannya dengan menggunakan Pajakin dan penilaiannya, karena para pajakiner puas, dan semoga kami bisa terus memberikan layanan terbaik, memberikan kepuasan kepada para pajakiner sekalian, sehingga bisa betul-betul tujuan kami yaitu memberikan kemudahan kepada para pajakiner untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, sebelum saya tutup sambutan dari saya, ini ada 694 orang yang sudah terkumpul dari Sabang sampai Merauke. Saya mohon kita berdoa sejenak untuk bangsa kita tercinta yang ini sedang menghadapi pemilu yang mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan damai, berjalan dengan baik, dengan ya semuanya baik-baik saja, dan tentu kita berharap negeri ini semakin baik, semakin maju ke depan, dan juga mudah-mudahan kondisi global, ada perang Palestina Israel, kemudian juga Rusia Ukraina bisa segera terselesaikan dengan jalan damai, dan ya dunia kita bisa betul-betul berjalan dengan damai. Kita doa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing.
Baik, terima kasih kepada para pajakinar sekalian. Selamat mengikuti webinar kita pada pagi hari ini, kerjasama antara Pajakin dan juga HIPMI Tech Center. Mudah-mudahan kita bisa terus memberikan edukasi yang komprehensif dan juga selalu update terhadap ketentuan-ketentuan yang perlu kita sosialisasikan kepada para wajib pajak sekalian, para pajakinar sekalian. Terima kasih sekali lagi. Sudah ada 718 orang dan mudah-mudahan ini semua bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bernilai ibadah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arief atas sambutannya. Juga untuk teman-teman tadi dari kolom chat sudah saya baca, ada atas nama Mas Albert juga atas nama Mas Teguh nih dari bagian Papua. Nanti bisa DM di Instagram Pajakin di @pajakin untuk dibantu teman-teman klaim hadiahnya. Jadi nanti bisa DM kami dulu. Juga untuk mungkin Bapak Ibu yang berasal dari bagian Papua juga nanti bisa DM di @pajakin ya. Alhamdulillah juga berkat Pajakinar semua yang terus mendukung, Pajakin bisa bertumbuh sampai dengan sekarang ini. Oke, kita lanjut saja. Yang akan kita bahas pada webinar pagi ini yaitu tentang mengetahui kriteria wajib pajak yang termasuk dalam daftar prioritas pengawasan atau DPP dan daftar sasaran prioritas pemeriksaan atau DSPP, serta cara memitigasi resiko SP2DK dan pemeriksaan yang akan disampaikan oleh Mas Rizky, Tech Spesialis dari Pajakin. Sebelumnya kita sapa-sapa terlebih dahulu Mas Rizky. Halo Mas Rizky, sudah tergabung? Ya, halo semuanya. Halo Mbak Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Gimana nih Mas Rizky, sudah siap memberikan insight-nya nih kepada kita semua? Ya, insya Allah siap. Oke, sebelum saya serahkan kepada Mas Rizky, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung untuk mengisi link absensi juga link pertanyaan yang ada di kolom chat. Nantinya e-sertifikat juga akan dibagikan secara gratis untuk webinar hari ini. Maka jangan lupa untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar. Nanti akan dikirimkan oleh tim di kolom chat ya. Serta untuk Bapak Ibu semua, jika sudah ada pertanyaan, silahkan untuk mengisi di link tanya jawab yang sudah dikirim di kolom chat. Karena nanti akan ada sesi tanya juga yang akan dijawab langsung oleh Mas Rizky, dan kami akan memilih satu orang pemenang penanya beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Pajakin. Nanti kami juga akan mengadakan sesi kuis sebanyak 2 kali di sela-sela pemaparan materi. Makanya Bapak Ibu dimohon untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Mas Rizky agar berkesempatan juga untuk mendapatkan hadiah menarik dari Pajakin. Oke, kita bisa mulai untuk acara inti. Langsung saja saya serahkan kepada Mas Rizky, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit. Sebagai bentuk apresiasi saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arief sebagai CEO dari aplikasi konsultasi perpajakan kesayangan kita yaitu Pajakin tentunya. Terima kasih kepada HIPMI Tech Center sehingga kami bisa menyelenggarakan webinar kali ini dengan lancar. Terima kasih juga saya ucapkan untuk para teman-teman yang sudah berkontribusi untuk webinar edukasi pajak hari ini. Tentunya tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman pajak kinders yang sudah menyediakan waktunya untuk bergabung di forum atau wadah diskusi perpajakan webinar yang kita nantikan kali ini ya. Yang akan kita bahas selama kurang lebih 45 menit ke depan bersama saya Rizky Firmansyah, tim konsultan pajak atau Tech Spesialis Pajakin. Untuk teman-teman yang sudah hadir, mohon untuk tetap tenang dan support kami dengan share link Zoom ini ke rekan lainnya. Dan jangan leave dulu hingga acara berakhir karena banyak materi yang ingin saya sampaikan dan tentunya ada kuis berhadiah nanti ya. Lalu juga ada free sertifikat dan sesi tanya jawab dari teman-teman. Oke. Sebelum saya memulai
webinar kali ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu biar semangat paginya. Pergi ke pasar pakai sneakers, barang Mamat dan temannya. Ya. Untuk hadirin pajak kinders, semoga sehat dan lancar rezekinya. Amin. Amin, amin. Oke, kita masuk ke materinya. Ya. Jadi materi webinar kali ini adalah mengetahui kriteria wajib pajak yang termasuk dalam daftar prioritas pengawasan atau DPP ya kita singkat. Dan daftar sasaran prioritas pemeriksaan atau DSPP serta cara memitigasi risiko SP2DK dan pemeriksaan seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin banyak yang bertanya apa sih itu arti mitigasi pajak? Nah, sama nggak sih dengan penghindaran pajak ya? Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu ya, biar kita tahu batasannya seperti apa. Mitigasi pajak dan penghindaran pajak itu merupakan dua hal yang berbeda. Mitigasi pajak adalah praktik yang dapat diterima atau diperbolehkan untuk membantu mengurangi atau meminimalisir kemungkinan wajib pajak tersebut melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengakibatkan wajib pajak tersebut dikenakan sanksi ataupun diperiksa. Ya, jadi ini istilahnya diperbolehkan secara hukum. Tapi kalau penghindaran pajak ini berbeda dengan mitigasi. Kalau penghindaran pajak itu cenderung melibatkan penggunaan celah atau kelemahan tertentu dalam hukum. Fungsinya sih sama aja dengan mitigasi, yaitu untuk membantu mengurangi tagihan pajak atau meminimalisir potensi diperiksa. Nah, tapi karena hal ini akibatnya penghindaran pajak itu cenderung dipandang lebih negatif. Penghindaran pajak biasanya mengacu pada pengaturan yang atau settingan yang tidak jujur atau ilegal. Jadi teman-teman pajak kinders, jelas ya, pada webinar kali ini kita membahas soal mitigasi perpajakan, bukan untuk menghindari pajak apalagi melawan hukum. Nah, tujuannya yaitu agar kita semua ikut untuk menjadi lebih tertib dalam mematuhi aturan perpajakan yang berfungsi agar kita mengetahui batasan-batasan mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan ya, sesuai dengan koridor hukum. Seperti itu. Nah, ini untuk disclaimer-nya. Informasi yang terdapat dalam materi webinar ini merupakan pandangan pribadi penulis atau saya dan tidak mewakili pandangan resmi perusahaan maupun pihak manapun. Penulis tidak memberikan jaminan atas keakuratan, kelengkapan, atau keandalan informasi yang diberikan, dan penggunaan informasi ini dari materi webinar ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna. Ya, kenapa saya membuat disclaimer kali ini ya? Karena pada webinar kali ini agak berbeda. Saya harus membacakan disclaimer terlebih dahulu, karena terkait aplikasi atau sistem yang nanti akan kita bahas ini hanya dapat digunakan di DJP. Dan ketentuan yang berlaku sendiri bisa saja berbeda penerapannya menyesuaikan untuk masing-masing manajemen kantor pajak terkait. Pelaksanaan dan proses pemilihan wajib pajak yang memiliki kriteria untuk diawasi atau diperiksa, nah itu manajemen berbeda-beda ya setiap KPP. Nah, tapi namun saya tetap ingin membahas lebih lanjut terkait materi ini karena saya ingin menyampaikan kepada pajak kinders agar mengetahui kriteria wajib pajak yang sedang diawasi ataupun diperiksa, sehingga kita bisa menjauhi kriteria tersebut dan lebih tertib lagi dengan kepatuhan perpajakan. Selain itu, saya juga nanti akan membahas mengenai update apa aja sih yang nanti akan diperbarui di 2024 dan tentunya tips dan trik untuk menghadapi sebelum dan sesudah diawasi maupun diperiksa. Nah, ini dasar-dasar hukumnya. Ya, bisa dibaca ada SE 01, PJ 2012, ada SE 39, PJ 2021, ada PMK nomor 184, garis miring PMK 01, garis miring 2019, dan terakhir ada SE 05, PJ, garis miring PJ, garis miring 2022. Ya, ini mengenai pengawasan kepatuhan wajib pajak dan compliance risk management yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini aplikasi ApproWeb. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE strip 01 garis miring PJ garis miring 2012 huruf A.1, aplikasi profil berbasis web atau ApproWeb merupakan aplikasi untuk mempermudah pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak
yang harus digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, wajib pajak yang ditunjuk telah disediakan profil bakunya oleh AppRuweb. Maka selanjutnya akun representatif harus memutakhirkan profil wajib pajak dimaksud yang berada dalam pengawasannya. Nah, jadi teman-teman ini gambaran ya atau sekilas informasi ya mengenai aplikasi AppRuweb yang biasa digunakan KPP dalam menganalisis data perpajakan teman-teman. Nah, apa aja sih menu-menunya? Nah, menu-menu AppRuweb ini yaitu ada modul penerimaan. Nah, modul penerimaan itu merupakan modul yang berisi informasi perkembangan penerimaan pajak baik per jenis pajak, per wajib pajak, per KPP, per bulan, atau per AR dari data penerimaan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya modul penerimaan dari AppRuweb. Lalu ada juga modul profil. Nah, modul ini merupakan modul utama yang berisi informasi dari data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk isian dari akun representatif yang memberikan informasi seluas-luasnya tentang wajib pajak tersebut. Lalu ada modul analisis. Modul ini merupakan modul yang memberikan informasi yang tersaji secara otomatis sebagai sistem peringatan dini kondisi wajib pajak secara umum atau khusus sebagai langkah awal dalam pengambilan keputusan. Nah, ini udah sampai ke pengambilan langkah ya atau pengambilan keputusan di modul analisis. Nah, ini dan terakhir ya ini modul pengawasan. Nah, modul pengawasan AppRuweb ini merupakan modul yang memberikan informasi kegiatan penggalian potensi yang dilakukan oleh akun representatif dan pengawasan lainnya. Nah, nanti kita bisa sampai ke modul pengawasan. Dari sini nih AR bisa menelaah sekiranya siapa sih yang masuk kriteria-kriteria yang wajib diteliti seperti itu. Nah, yang ini adalah transformasi sistem administrasi DJP, Pre-Populated Data. Nah, ini saya bacakan. Kementerian Keuangan berencana untuk mentransformasi sistem informasi data saat ini ke sistem yang dinilai bisa membaca lebih banyak data, sehingga mempermudah DJP melakukan pengawasan. Nah, Suryo Utomo, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjelaskan, melalui sistem tersebut, para wajib pajak tak perlu lagi mengisi data dalam SPT pajak karena DJP sudah memasukkan data para wajib pajak ke dalam sistem. Nah, wajib pajak hanya perlu mencocokkan data. Aplikasi dengan fitur data pre-populated tersebut akan diluncurkan dan berlaku mulai Mei 2024. Tapi ini bukan kata saya ya, kata Bapak Suryo Utomo. Nah, data dan informasi yang di-capture sistem akan dituangkan menjadi satu SPT yang pre-populated dan itu akan dimunculkan dalam akun wajib pajak. Jadi wajib pajak tinggal melihat apakah sudah sesuai. Nah, kalau belum ya bisa ditambahin. Nah, tapi kalau misalkan nanti sudah, ya berarti kan tinggal di submit. Seperti itu. Nah, selain itu, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, mengatakan pihaknya sedang mematangkan pembuatan sistem tersebut sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara. Nah, sembari menunggu adanya sistem tersebut, hingga sekarang Sri Mulyani akan tetap memaksimalkan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak atau SIDJP untuk pengelolaan sistem perpajakan. Nah, mungkin teman-teman yang sering update nih, yang sering buka-buka informasi terbaru mengenai perpajakan, pasti udah tahu nih, udah paham apa yang saya maksud nih. Aplikasi apa yang dimaksud untuk memperbarui dari AppRuweb tersebut. Nah, semoga saja ya, menurut pandangan saya, dari saya sendiri ini menyimpulkan bahwa pre-populated ini seharusnya memudahkan kita dalam penyusunan SPT. Nah, jadi ntar semua data, kredit pajak, semuanya tinggal kita masukkan aja di situ. Nah, tapi kan berhubung memang belum ada kepastiannya dan belum ada peraturannya juga. Jadi sekali lagi kami disclaimer. Nah, istilah seperti itu bahwa ini hanya pandangan dari penulis yang informasi yang saya dapatkan seperti itu ya. Semoga insya Allah Mei 2024 bisa terkabul ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman perlu disimak nih. Compliance Risk Management. Compliance Risk Management yang selanjutnya disingkat CRM adalah suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak yang dilakukan secara terstruktur, terukur, objektif, dan berulang dalam rangka mendukung pengambilan keputusan terbaik DJP
meliputi tahapan kegiatan persiapan, penetapan konteks, analisis risiko, strategi mitigasi risiko, dengan menentukan pilihan, perlakuan atau treatment, serta monitoring dan evaluasi atas risiko kepatuhan. Nah, jadi ini yang di bold nih. Singkat kata, CRM akan menjadi landasan menuju implementasi. Artinya apa? Semua aplikasi, semua pembaruan, semua inovasi yang ada di DJP harus melalui CRM. Ya, jadi teman-teman perlu menyimak ini gitu untuk mengetahui bagaimana sih suatu aplikasi itu dikatakan bisa digunakan untuk inovasinya dari KPP tersebut, dari DJP tersebut melalui Compliance Risk Management. Ya, seperti itu. Implementasi Compliance Risk Management atau CRM dan Business Intelligence digunakan untuk berbagai kegiatan seperti ekstensifikasi, pelayanan, dan edukasi perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan. Ya, pokoknya ini semua terkait kegiatan perpajakan ya, compliance dan litigasi. Nah, ini masih menggunakan AppWeb untuk saat ini. Jadi untuk mewujudkan merealisasikannya ini menggunakan CRM. Semua data-data wajib pajak lebih terlihat nantinya ke depannya ya, seperti itu. Menggunakan tapi tidak boleh melenceng atau berlawanan dengan implementasi dari CRM ini sendiri. Jadi ini CRM adalah proses yang paling penting untuk pembuatan suatu aplikasi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini banyak yang bertanya nih, rekan-rekan saya juga nih. Apakah boleh menyembunyikan dokumen dan informasi dari petugas pajak? Yang saya bacakan. Pada UU KUP, pasal 35 menjelaskan setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2. Sehingga WP atau wajib pajak ya harus memberikan dokumen dan keterangan sebenar-benarnya sesuai dengan keadaan yang terjadi. Dan setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain juga wajib memberikan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bertanya gitu, bagaimana nih AR minta rekening koran, dikasih apa enggak? Ya harus dikasih sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Seperti itu. Tapi ya, meskipun demikian ya, saya menyarankan pajak kinders untuk tidak memberikan semua data ke petugas tanpa memfilter. Hati-hati ya. Saya menyarankan rekan-rekan untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam menyerahkan data ke petugas. Jangan sampai karena kesalahan pemberian data tersebut, ya karena datanya usang ya, biasanya seperti itu ya. Nah, itu menyebabkan daftar dosa baru atau dispute tambahan yang biasanya disebabkan karena data tersebut sudah usang, sudah tidak digunakan atau tidak relevan dengan yang diminta gitu, dan tidak informatif. Selain itu, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dengan konsultan pajak ya, yang rekan-rekan percayai ya terkait persiapan dokumen dan review untuk SP2DK. Jadi saya hanya menyarankan berikan data apa yang diminta oleh petugas pajak gitu, seperti itu. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, apakah semua petugas DJP bisa mendapatkan akses semua informasi terkait wajib pajak dengan mudah dan kapanpun? Nah, ini sering menjadi pertanyaan juga nih. Kan DJP bisa mengakses semua data dan informasi dari sistem milik mereka sendiri ya, sistem DJP namanya. Tetapi kenapa WP harus mengumpulkan dan menyiapkan semua permintaan yang tertuang di SP2DK? Nah, kan mereka punya data ya, tapi kok minta penjelasan ya, seperti itu kan. Nah, ini saya bacakan. Berdasarkan PMK nomor 184 PMK 01/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 166/PMK 01/2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan, mengatur unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengolahan data dan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak
dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Teknologi Informasi Perpajakan. Seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan dari peraturan tersebut, perihal akses data-data pribadi milik wajib pajak ini merupakan data-data yang diterima dari eksternal atau unit khusus analisis pajak yang bertugas melakukan pengolahan, penyajian, dan analisis data untuk mengukur kepatuhan pajak, menghitung potensi pajak, dan mengidentifikasi proses bisnis dan modus ketidakpatuhan pajak yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja di lingkungan DJP. Dan tidak sembarang orang bisa mengakses termasuk dari AR dari KPP tersebut. Petugas pajak sendiri perlu mendapatkan persetujuan untuk mengakses data-data tersebut dan mendapatkan izin dari lembaga terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, jadi meskipun DJP dapat memiliki izin untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dari WP, tetapi DJP juga membutuhkan klarifikasi dan validasi terkait data yang diterima tersebut. Sehingga inilah fungsinya SP2DK, yaitu untuk melakukan validasi data ya atau klarifikasi yang diperoleh DJP melalui suatu basis data DJP yang DJP miliki ya. Jadi rekan-rekan pajak Kaindar sudah mengetahui bahwa sekarang semuanya melalui komputer ya. Dan ini bisa lebih tajam analisis mereka. Gitu. Jadi bisa dibilang ya akurat lah untuk menyasar atau mencari objek wajib pajak yang sekiranya berpotensi untuk diperiksa atau diteliti. Nah, seperti itu. Nah, ini pertanyaan sebaliknya nih. Kalau DJP bisa mengakses semua data kita, nah, apakah wajib pajak bisa mengakses data-data dari CRM tersebut? Nah, masih ingat tadi CRM artinya apa ya? Suatu aplikasi yang terintegrasi ya. Nah, ini jawabannya. Untuk saat ini, sayangnya CRM belum bisa diakses oleh wajib pajak. Tapi nanti ada kemungkinan kedepannya DJP membuat sistem pembaruan untuk taxpayer account. Nah, sehingga apa yang bisa dilihat DJP juga bisa dilihat oleh wajib pajak. Ya, semoga bisa terjadi ya. Dan ini juga untuk mengurangi praktik-praktik ya, seperti itu. Namanya keterbukaan. Nah, ini kita sudah masuk ke poin dari judul materi webinar kita nih. Daftar prioritas pengawasan DPP. Apa sih itu daftar prioritas pengawasan atau DPP? Berdasarkan surat edaran nomor SE-39/PJ/2021, ya, daftar prioritas pengawasan atau DPP adalah daftar wajib pajak yang akan dilakukan penelitian kepatuhan material oleh KPP pada tahun berjalan. Nah, wajib pajak yang masuk DPP ini nanti akan dilakukan pengawasan yang ditentukan berdasarkan daftar sasaran prioritas penggalian potensi. Nah, atau DSP 3. Ya, jadi ini saling berkait ya antara DSP 3 dengan DPP. Nah, Kepala KPP selaku Ketua Komite Kepatuhan Wajib Pajak bersama dengan para anggota melakukan pembahasan DSP 3 untuk apa? Untuk menentukan DPP-nya. Selanjutnya, komite akan membantu berita acara pembuatan peta risiko, kepatuhan, dan pembahasan DSP 3 untuk ditetapkan menjadi DPP. Lalu nantinya KPP akan menindaklanjuti wajib pajak yang ditetapkan dalam DPP sesuai dengan ketentuan tentang pengawasan. Nah, bidang data dan pengawasan potensi perpajakan Kanwil DJP kemudian merekapitulasi DPP tersebut untuk disampaikan ke Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan dan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Mereka yang terdaftar di DPP akan dikirim SP2DK dan ditanyakan apakah ada transaksi yang menjadi objek temuan tersebut dan seperti apa pelaksanaannya. Nah, kalau ada yang bingung, SP2DK itu kriteria seperti apa sih? Nanti kita akan bahas lagi ya untuk menentukan SP2DK ini seperti apa. Tadi kan udah tahu ya, awal mulanya DSP 3 dulu untuk menentukan DPP. Lalu setelah DPP, timbullah SP2DK. Nah, semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan lah ya, berarti belum tentu WP yang masuk ke dalam DSP 3 DPS 3 daftar sasaran prioritas penggalian potensi akan menjadi WP yang termasuk
dalam DPP. Ya, jadi saya ulangi lagi, mohon maaf. Belum tentu WP yang masuk ke dalam DSP3 itu akan menjadi WP yang masuk ke dalam DPP. Harus melalui proses yang cukup panjang. Yang artinya sekarang KPP itu sudah semakin teliti dan semakin tajam dalam mengeluarkan SP2DK kepada WP karena semua data itu berbasis komputer dan sangat akurat. Jadi bisa dibilang kita semua ini sedang diawasi dan diteliti, gitu ya. Atau dengan kata lain tinggal menunggu bom waktunya, gitu. Kalau kita masih cuek dengan pajak dan pembukuannya tidak rapi, ya siap-siap, gitu. Seperti itu. Ya, tadi mungkin ada yang bertanya, bagaimana itu SP2DK dan seperti apa sih metode yang mereka lakukan? Nah, ini dasar dan sumber data SP2DK. Nah, jadi SP2DK ini teman-teman adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan yang ditujukan kepada wajib pajak terhadap dugaan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh siapa? Oleh wajib pajak. Untuk lebih jelasnya ini, nah terkait data dan sumbernya itu tertuang dalam SE01 garis miring PJ garis miring 2012. Nah ini pertama, hasil kunjungan kerja ke wajib pajak visit atau visit. Nah ini visit merupakan dasarnya orang KPP ya untuk membuat data SP2DK. Jadi ini semua pegawai pajak itu bisa melakukan visit sepanjang ada surat tugasnya untuk melakukan cross check lapangan. Lalu yang kedua ini ada data hasil pemeriksaan yang berbeda atau belum ada di profil. Nah, ini karena karakteristik data profil wajib pajak kan dalam memperoleh terdiri dari data yang disajikan secara otomatis by system dan juga data yang diisi secara manual. Jadi harus disesuaikan dulu. Disesuaikan itu atau dengan kata lain itu dimutakhirkan secara manual oleh si wajib pajak apabila terdapat data baru atau data yang sudah tidak valid. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ini data penagihan yang berbeda atau belum ada di profil. Ya, ini kayak data wajib pajak yang dilaporkan di dalam SPT aja gitu. Ceritanya apa aja gitu kan. Belum ada di profil, apa ada yang baru. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, nah ini data lainnya dari internet. Nah ini kalau internet ini namanya ILAP ya. Instansi ILAP itu artinya instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain, termasuk kayak kartu kredit, rekening yang tidak dilaporkan dalam SPT, harta yang tidak dilaporkan, dan lain-lainnya lah yang dari internet yang bisa diperoleh gitu. Termasuk teman-teman yang mungkin flexing atau pamer, nah seperti itu bisa juga dijadikan temuan oleh pihak KPP. Jadi tidak melulu melalui Upperweb ya, bisa juga melalui dari ILAP. Nah seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Quiz nih. Oke, teman-teman, ini kita quiz dulu. Akan dibawakan oleh Mbak Mayang. Oke, saya kembalikan ke Mbak Mayang. Oke, waktunya kuis nih teman-teman. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Reski telah menyampaikan separuh dari materinya ya, kurang lebih. Untuk kuisnya bisa saya bacakan pertanyaannya. Oke, untuk peraturan kuisnya sendiri adalah nanti
yang menjawab pertama kali adalah pemenangnya jika jawabannya adalah benar. Jadi nanti muncul pertanyaannya, teman-teman nanti bisa langsung menjawab di kolom chat, dan yang benar juga yang pertama menjawab benar adalah pemenang. Untuk kuis ini bisa dilanjutkan oleh tim, silakan. 3, 2, 1. Apakah kepanjangan dari CRM? Teman-teman tadi sudah menyimak, tentunya tahu dong. Wah, langsung banyak nih. Semangat nih teman-teman. Oke, saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawabannya adalah D. Nah, sip nih teman-teman, udah kurang lebih banyak yang menjawab D. Mungkin dari tim bisa di-share untuk pemenangnya. Oke, pemenangnya adalah atas nama Mas Vicky Firmansyah. Nanti untuk Mas Vicky bisa DM di @Instagram Pajakin ya, di @pajakin, DM atas pemenang kuis yang ada di pertengahan materi. Terima kasih untuk teman-teman, bisa kita lanjutkan untuk materinya. Saya kembalikan ke Mas Reski. Silakan Mas Reski. Ya, selamat untuk pemenang. Ya, semoga hadiahnya bermanfaat buat Mas ya tadi ya, Mas apa? Mas Vicky. Nah, alhamdulillah, selamat Mas Vicky. Ya, untuk teman-teman yang lain jangan leave dulu nih, kita ntar ada kuis lagi dan pilihan penanya terbaik seperti itu. Oke. Teman-teman udah mengetahui alhamdulillah ya, tadi jawabannya udah banyak yang benar ya. Compliance Risk Management sebagai suatu integrasi yang akan diimplementasi untuk setiap aplikasi dari DJP ya. Lalu teman-teman juga sudah mengerti apa itu tadi dari daftar prioritas pengawasan ya, yaitu untuk mendapatkan data-data wajib pajak yang sekiranya akan dikirimkan SP2DK ya, seperti itu. Yaitu seperti kayak melakukan kunjungan, lalu juga pemeriksaan di kolom profil, dan juga melalui dari internet. Nah, seperti itu data-data dari SP2DK itu berdasarkan SE01 PJ 2012. Nah, setelah SP2DK kita akan membahas pemeriksaan. Nah, kalau pemeriksaan itu menempelnya pada ini, teman-teman. Daftar sasaran prioritas pemeriksaan atau DSPP. Nah, merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15 Tahun 2018 terhadap beberapa kriteria wajib pajak yang menjadi prioritas dilakukan pemeriksaan. Ya, apa? Nah, ini perlu dicatat ya teman-teman ya. Pertama, wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C. Wajib pajak 17C ini adalah wajib pajak yang memiliki persyaratan tertentu. Dan pasal 17D WP kriteria tertentu, dan juga pasal 9 ayat 4C Undang-Undang KUP, yaitu WP yang berisiko rendah. Nah, ini semuanya ada persyaratan-persyaratannya. Cuma saya nggak bahas lebih lanjut di sini karena panjang. Dan lalu yang kedua, nah, wajib pajak yang menyampaikan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar. Nah,
jadi teman-teman yang rugi atau lebih bayar siap-siap nih kena pemeriksaan ya. Ketiga, wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan, dan atau penilaian kembali aktiva tetap. Nih, hati-hati nih yang penilaian kembali nih ya. DSPP menjadi dasar bagi Kepala KPP untuk mengusulkan pemeriksaan rutin dan atau pemeriksaan khusus, atau riksus ya, kepada Kepala Kanwil DJP. Selanjutnya, daftar tersebut akan dibahas oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan tingkat Kanwil DJP dan Komite Perencanaan Pemeriksaan tingkat pusat. Jadi apabila wajib pajak tidak termasuk ke dalam DSPP, wajib pajak akan menjadi sasaran prioritas kegiatan pengawasan oleh KPP. Nah, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah pemeriksaan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang ada di dalam DSPP ini? Nah, ini jawabannya. Tidak, belum tentu. Selama masih memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan turunannya, maka pemeriksaan pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak sesuai dengan tujuannya. Kemudian, terhadap wajib pajak yang ada di dalam DSP 3, namun tidak masuk ke dalam DSPP, maka akan menjadi sasaran prioritas kegiatan pengawasan oleh KPP atau menjadi usulan pemeriksaan. Jadi bisa diusulin langsung ya tanpa adanya SP2DK, kurang seperti itu. Nah, ini dengan ruang lingkup satu atau berbagai jenis pajak all taxes. Nah, ini ada namanya riksus atau pemeriksaan khusus. Harus dilakukan untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak kewajiban wajib pajak termasuk wajib pajak yang diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebih bayaran pajak berdasarkan. Nah, ini pertama, teman-teman hati-hati adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, ini nomor baru dugaan aja bisa masuk riksus ya. Nah, hati-hati teman-teman. Lalu nomor 2, pengaduan masyarakat. Nomor 3, data baru atau data yang semula belum terungkap pada saat pemeriksaan sebelumnya. Seperti itu. Nah, nomor 4, permintaan dari si wajib pajak sendiri. Lalu nomor 5, SPTLB hasil edit. Nah, nomor 6, ya ini dari pertimbangan dari DJP-nya sendiri. Seperti apa untuk dilakukan riksus atau pemeriksaan khusus yang tanpa melalui proses tadi tersebut. Yang sudah saya bilang bahwa semua wajib pajak itu tidak saja langsung dikenakan SP2DK atau langsung diperiksa, tergantung dari kebijakan berbagai manajemen KPP maupun dari DJP dan juga melalui proses yang cukup panjang, yaitu dari divisi pemeriksaan dan lain sebagainya, yaitu kayak pengawasan ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harapannya udah ngerti nih, apa sih bedanya SP2DK tadi ya sama pemeriksaan. Nah, kalau SP2DK itu kan jelas ya, tadi memang karena adanya kunjungan, terus ada data yang berbeda, ya intinya tuh WP diminta klarifikasi. Nah, ujung-ujungnya paling SPT pembetulan dan bayar sejumlah yang disetujui. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan pemeriksaan ya ini, karena adanya permintaan restitusi atau pengembalian pendahuluan dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman udah bisa membedakan ya, beda SP2DK dan pemeriksaan. Nah, insya Allah ya. Nah, lalu ini sebenarnya daftar sasaran prioritas penggalian potensi atau DSP 3. Ini ada di dalam lingkungan DJP. Jadi saya mendapatkan informasi ini melalui SE DJP nomor 15/PJ/2018. Daftar sasaran prioritas penggalian potensi atau DSP 3 merupakan daftar wajib pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalian potensi sepanjang tahun berjalan, baik melalui kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan. Adapun variabel yang digunakan dalam penentuan wajib pajak yang akan menjadi populasi DSP 3, yaitu, nah ini ya, teman-teman tadi kan udah belajar ya, yang apa itu DPP ya, yang menyangkut sama SP2DK, kan harus dasarnya DSP 3 ya, rata-rata melalui DSP 3. Nah, terus DSP 3 itu apa aja prosesnya? Ini, indikasi ketidakpatuhan, indikasi kepatuhan tinggi, atau tax gap-nya. Nah, ini contohnya kayak
profil SPT jauh berbeda dengan profil ekonomi WP yang sebenarnya. Tercermin dari analisis wajar Cititor. Mungkin teman-teman masih awam ya, atau masih baru mendengar nih Cititor nih apa ya. Lalu ada juga melalui GPM atau Gross Profit Margin, dan ada NPM, Net Profit Margin. Nah ini, nanti itu akan dibandingkan dengan industri sejenis. Nah saya akan coba menjelaskan Cititor itu apa sih. Cititor itu adalah Corporate Tax to Turnover Ratio. Ya, Corporate Tax to Turnover Ratio, yaitu rasio antara pajak penghasilan yang terutang terhadap penjualan. Wajar apa enggak nih? Nah, batasannya dari mana? Ya, dari SE 15/PJ tahun 2015. Teman-teman bisa baca dari situ batasan-batasan Cititor. Jadi kan agak lucu nih kalau misalkan seandainya penghasilannya lebih tinggi, tapi PPh-nya, kredit pajaknya sedikit. Nah, itu namanya Cititor. Lalu nomor kedua nih, ada indikasi modus ketidakpatuhan wajib pajak. Ya, jadi dalam DSP 3 atau daftar sasaran prioritas penggalian potensi ini, indikasinya itu modus ketidakpatuhan wajib pajak. Nah, ini keterangannya tidak melaporkan omset dengan sebenar-benarnya, membebankan biaya yang tidak seharusnya, melakukan modus ketidakpatuhan PPN dengan melaporkan penjualan lokal sebagai ekspor, pemalsuan faktur pajak untuk kepentingan pengkreditan pajak masukan, dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan untuk menghindari atau memitigasi. Nah, ini memitigasi sendiri kan sebenarnya kan seperti kayak mengurangi adanya potensi atau resiko teman-teman diperiksa. Jadi kalau udah ngelakuin ini semua, menghindari ini semua, apakah akan sudah diperiksa? Belum tentu. Apakah tidak diberikan SP2DK? Belum tentu. Bisa saja gitu, tapi kan paling kan meminimalisir. Dan seandainya kalau rekan-rekan diperiksa pun atau diberikan SP2DK pun, ya teman-teman bisa tahu jawabannya dan bisa menghadapinya dengan santai. Nah, seperti itu. Lalu nomor 3 nih, identifikasi nilai potensi pajak. Nah, ini yang biasa ya, nilai potensi tersebut harus dihitung dalam rupiah sesuai dengan indikator ketidakpatuhan wajib pajak dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan potensi tax gap. Nah, lalu identifikasi kemampuan wajib pajak untuk membayar tetapkan pajak. Nah, ini yang pertama, identifikasi keberlangsungan usaha dan harta yang dimiliki wajib pajak berdasarkan SPT. Nah, bagaimana nih nomor 1? Jadi nomor 1 nih yang aneh. Identifikasi keberlangsungan usaha dan harta yang dimiliki wajib pajak berdasarkan SPT. Jadi teman-teman tuh harus membuat SPT atau hartanya itu secara rasional. Kalau emang kejual, larinya kemana? Kalau emang dibeli, uang cashnya berkurang, larinya kemana? Jadi jangan tiba-tiba tahun ini ada harta A, tahun depan harta A-nya hilang. Tiba-tiba muncul harta B, kapan dibelinya nggak tahu. Nah, seperti itu nih, nomor 1 kurang lebih seperti itu. Nomor 2, eksistensi usaha wajib pajak berdasarkan fakta lapangan. Ya. Lalu nomor 3, ini penanggung pajak diketahui keberadaannya. Nah, seperti itu untuk kriteria identifikasi kemampuan wajib pajak yang mampu membayar tetapan pajak. Dan terakhir ya tentunya ya seperti biasa pertimbangan dari Direktur Jenderal Pajak. Nah, Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini mempunyai wewenang untuk menentukan wajib pajak masuk dalam populasi DSP 3 berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, kalau seandainya udah kita lakukan semua ini, kita menghindari semua ini, tapi tetap diperiksa nih, tetap diteliti, tetap diawasin. Gimana dong langkahnya? Nah, tapi ya saya nggak ngebahas itu untuk kali ini, karena untuk mempersingkat waktu ya. Jadi mungkin di webinar selanjutnya nanti kita akan bahas ya. Tapi ya kalau rekan-rekan di sini sudah sampai tahap diperiksa, berarti pilihannya hanya 2 nih. Pertama, tidak melakukan apa-apa atau pasrah. Atau kedua, memperjuangkan hak-hak kita dengan cara menyediakan semua kebutuhan pemeriksaan dan menjawab semua pertanyaan pemeriksa maupun AR dengan benar dan akurat. Sehingga kita tidak perlu takut tuh nanti dikenai sanksi yang lebih berat nantinya. Gus. Oke. Nanti kita ada kuis lagi. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita next dulu teman-teman. Jangan leave Zoom meetingnya dulu.
ditunggu. Lalu ini nih adalah variabel terakhir dari materi webinar saya, mitigasi, cara memitigasi resiko SP2DK dan pemeriksaan. Nah ini kalau teman-teman sering nonton atau ikutan seminar-seminar seperti ini ya pasti udah tahu ya, dan mungkin beberapa teman kayak kok ini lagi ya, nah seperti itu. Tapi ya sebisa mungkin saya memberikan insight yang baru untuk teman-teman nih, cara memitigasi risiko. Nah ini saya bilang mitigasi ya, jadi bisa saja walaupun teman-teman melakukan ini masih bisa diberikan SP2DK dan SP2 pemeriksaan, surat perintah pemeriksaan. Nah, pertama saya menyarankan buat teman-teman itu membuat tax planning yang baik dan diperbolehkan secara hukum. Nah dalam berbisnis kita tuh nggak boleh lupa, harus memahami ketentuan perpajakan seperti kayak KUP, UU PPH, UU PPN, UU HPP, peraturan pemerintah, PRDJP, PMK, KMK, banyak ya. Nah, apabila terasa sulit aturan tersebut dan teman-teman merasa pusing, ya bisa lah ya pusingnya dibagi-bagi ke tim konsultan yang sudah ahli dan berpengalaman dalam perpajakan maupun keuangan Anda. Jadi ya memang menurut saya sendiri itu menggunakan konsultan memang membutuhkan biaya tambahan juga ya. Tapi kan tentunya kita memperoleh banyak manfaat dari konsultan tersebut. Atau ya sekedar berteman pun juga nggak apa-apa dengan konsultan. Jadi paling nggak bisa tahu nih update peraturan, namanya pajak itu kan peraturan kan sering berubah dan cepat. Seperti itu. Jadi teman-teman tuh nggak perlu takut lagi deh dalam mengambil langkah gitu. Dan keputusannya sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku terkait masalah keuangan dan akuntansi. Oke. Ini poin nomor 2. Peluang penerbitan SP2DK dan SP2 ya. Nah, SP2 ini adalah surat perintah pemeriksaan. Akan rendah jika laporan keuangan dan keseluruhan SPT yang dilaporkan wajib pajak sudah match. Match itu artinya apa ya? Equal atau sama atau ekualisasi. Hal ini memberikan bukti bahwa wajib pajak telah patuh pada ketentuan perpajakan. Ya, jadi inti dari segala inti ya, agar menjadi wajib pajak yang patuh, ya ini, teman-teman harus bisa menghitung, mensetor, serta melapor perpajakan ya. Atau kita tuh biasa tuh nyebutnya dengan tax compliance atau kepatuhan pajak. Jadi jangan menunggu dikirimi surat cinta dulu, baru diperbaiki serapi mungkin. Nah, jadi namanya administrasi itu semuanya harus lengkap, dokumen-dokumen harus lengkap paling tidak 10 tahun ke depan. Seperti itu. Nomor 3, mengumpulkan bukti potong sebagai kredit pajak SPT tahunan. Nah ini teman-teman yang nanya nih, loh kan kredit pajak ini kan mengurangi SPT kita, kalau kita nggak kumpulin emang kenapa? Masalahnya di mana? Nah itu banyak yang jadi pertanyaan seperti itu. Kan justru kan pajak yang kita bayarkan lebih besar, karena kita nggak punya kredit pajak otomatis nguntungin KPP dong. Ya iya, emang betul. Tapi ini jadi bumerang juga buat kita. Bukti potong ini sangat diperlukan untuk menjadi kredit pajak SPT tahunan, biar kita bayar PPh-nya itu nggak mahal, nggak terlalu berat karena adanya kredit pajak, dan membuktikan bahwa kita sudah taat pajak. Nah, jadi seluruh penghasilan kita itu sudah dikenakan pajak gitu. Kalau belum dikenakan minta tolong dikenakan gitu kan. Nah, maka penghasilan yang tidak ada bukti tersebut bisa jadi akan ditelusuri oleh pemeriksa. Bener nggak sih ini penghasilan saudara bukan dari sesuatu yang itu? Karena nggak ada nama pemberi penghasilannya dan nggak diketahui juga penghasilannya itu diberikan karena apa. Jadi itulah fungsinya bukti potong kredit pajak. Jadi jangan disepelekan. Kalau tidak ada minta tagih rekan-rekan. Nah seperti itu. Lalu nomor 4, SP2DK dan SP2 berpeluang sangat tinggi diterbitkan jika pelaporan PPN dan PPh tidak sesuai. Apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian, SP2DK dapat diterbitkan oleh kantor pajak untuk memperoleh penjelasannya atas perbedaan tersebut. Nah, jadi teman-teman ini juga nih, kalau bikin SP tahunan badan tuh kan ada namanya gaji, ada honorarium, ada biaya transportasi ya.
kalau biaya-biaya yang di SPT itu, di SPT tahunan badan. Nah, terus juga ya dipastikan udah terpotong dengan baik nggak PPh-nya gitu. Terus nanti kalau misalkan penyerahan ya disandingkan juga dengan pajak keluarannya, PPh-nya bagaimana, udah sama belum, udah equal belum. Nah kalau nggak equal biasanya itu langsung dikasih klarifikasi, minta klarifikasi ke WP terkait. Nah seperti itu. Lalu nomor 5 ini yang paling penting, memisahkan rekening pribadi dengan rekening perusahaan. Ketahui dengan betul aliran dana dari rekening Anda, yang keluar yang masuk tuh untuk apa. Ya. Perhatikan unsur pinjam meminjamnya dan bunganya. Jadi lihat pos-posnya seperti itu. Pahami betul ya teman-teman tuh kayak pos modal, cash, ngambil duit dari modal, ngambil duit dari cash, PPh-nya apa, kalau CV bagaimana, kalau PT bagaimana. Ya hati-hati, itu bisa diperiksa juga. Kalau dividen bagaimana cara menghindarinya, tapi dengan sesuai dengan koridor hukum. Seperti itu. Nomor 6. Ini merespon SP2DK secepat mungkin dan menjaga hubungan yang baik dengan AR. Nah ini cara meresponnya bagaimana sih? Ada yang tertulis ya. Tertulis tuh misalkan pakai surat, pakai pos gitu kan, atau bisa pakai WA, pakai email, atau datangi kantor pajaknya bila perlu gitu kan. Jadi biar saling mengenal AR. Karena di sini memang betul kita diberikan waktu hanya 14 hari untuk menanggapi. Nah, untuk menanggapi. Jadi di sini kita kutip kalimatnya menanggapi. Nah, menanggapi itu kan belum tentu kita bisa menjawab pertanyaan dari AR. Yang penting kita tanggapin dulu aja nih. Minta waktu tambahan kalau memang lagi sibuk dan mencari mencari informasi ya. Jangan sampai tidak ada kabar, karena kita sebisa mungkin berupaya ya selesai di SP2DK aja deh. Jadi nggak perlu capek-capek diperiksa, nggak perlu bongkar-bongkar dokumen gudang gitu. Kalau masih di SP2DK ya kita biasanya tuh diminta melakukan pembetulan SPT dan mengakui kesalahan dan membayar kekurangannya gitu kan. Atau kalau memang nggak mau ya udah kita jelaskan secara rinci dengan bukti-bukti yang kuat dan mendukung semua pertanyaan si AR-nya ini gitu, yang tertuang di SP2DK. Minta klarifikasi kan, saya melihat adanya ini gitu, terutang ini kok ada PM ini tapi nggak ada namanya. Nah itu bagaimana, kita jawab aja gitu. Jadi jangan diam, minimal ditanggapi dalam waktu 14 hari. Harus tuh banyak yang bilang kurang, loh nggak kurang, itu udah banyak 14 hari sebenarnya kalau cuma untuk menanggapi ya, bukan untuk menjawab. Seperti itu. Lalu nomor 7 ini, menggunakan software akuntansi. Nah, ini ya untuk meringkas pembuatan laporan keuangan ya. Jadi lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai keuangan. Jadi jelas kalau pakai software akuntansi nggak berantakan, nggak perlu lagi ribet bikin laba rugi, laporan keuangan. Dengan bikin jurnal aja kan mereka sudah bisa menganalisis larinya kemana, ke pos-pos yang mana. Beda kalau kita manual pakai Excel. Ribetnya tuh mesti bikin lagi laporan laba rugi gitu kan, mesti bikin lagi neraca, laporan arus kas dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini mitigasinya itu memahami ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf D UU KUP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana. Nah ini saya ingin sedikit bercerita nih, agar tidak salah paham. Banyak rekan-rekan saya itu yang bertanya gitu, apakah benar sih kalau kita bisa dipenjara hanya karena masalah pajak ya? Jadi gini, pada dasarnya tuh tindak pidana itu berdasarkan asas ultimatum remedium untuk tindak pidana pajak ya. Yang berarti bahwa hukum pidana itu hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Ya, ultimatum remedium yaitu upaya terakhir dalam penegakan hukum, yaitu hukum pidana. Sehingga konteks ultimatum remedium ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana perpajakan diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Seperti itu. Lalu juga berdasarkan perubahan kelima ya, Undang-Undang KUP itu mengarah kepada penegakan hukum pidana di bidang perpajakan ya. Jadi bukan hukum untuk yang pembayaran, bukan pidana seperti itu. Jadi itu mengamanatkan
untuk restoratif justice. Nah, dalam perpajakan dilakukan dengan penyelesaian yang mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan atau keuangan negara. Ya, jadi teman-teman tuh perlu diketahui ya gitu, bahwa dalam UKUP sendiri juga mengamanatkan ya restoratif justice, yang artinya mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan atau keuangan negara. Jadi kalau kasus pidana pajak terus diajukan ke pengadilan kan, ya maka terdapat kemungkinan bahwa negara tuh tidak lagi fokus terhadap pemulihan kerugian negara. Namun begitu pidana denda bisa diganti dengan pidana kurungan oleh putusan hakim, hal ini merupakan kekuasaan mutlak. Nah, jadi sini uniknya begini nih, kerugian negara tidak dapat ditagihkan lagi kepada wajib pajak yang telah menjalani hukuman. Oleh karena itu, berlandaskan asas ultimatum remedium, maka penegakan hukum perpajakan berbasis pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Ya, jadi untuk sampai di pidana itu sebenarnya sih bisa-bisa aja sih. Cuman ya itu paling terakhir banget, dan kalau memang itu sudah fatal akibatnya, dan itu memang itu dari kuasanya hakim. Jadi kalau masih bisa dibayarkan, ya kenapa kita harus pasang badan untuk dipidana ya, seperti itu ya. Kalau bisa ya kita kan juga harus memberikan keuntungan untuk negara gitu. Jangan sampai kita memberikan kerugian pendapatan atau dari keuangan negara tersebut. Ya, seperti itu, kita turut membantu untuk pembangunan negara. Seperti itu. Bagaimana juga namanya kerugian pasti ada sanksi hukumnya. Lalu nomor 9 nih, menyadari efek domino penelitian atau pemeriksaan. Apa sih efek domino? Nah, efek domino ini biasanya tuh suatu pos dalam akun. Biasanya tahun lalu si WP ini melakukan kesalahan di pos A, pos B, pos C. Nah, tahun depan kemungkinan dilakukan pemeriksaan yang sama. Seperti itu. Jadi sekalinya teman-teman diperiksa, sekalinya teman-teman diteliti, udah gitu jawabannya nggak bagus, udah gitu salah kasih dokumen atau tidak menanggapi, kedepannya bisa lagi diperiksa lagi, diteliti lagi. Ya itu namanya efek domino, turun terus sekalinya diperiksa. Nah, bisa jadi gitu teman, kalaupun sudah diperiksa, harap jangan melakukan hal yang sama, baik perhitungan pajak, penentuan tarif. Nah, ini yang paling sering nih, penentuan tarif, banyak yang salah juga gitu kan. Jadi jangan sampai salah, karena ini efeknya domino. Lalu juga poin 10 ini, bergabung ke suatu komunitas atau grup yang memiliki usaha sejenis. Jadi misalkan teman mempunyai usaha yang istilahnya bisa dibilang baru lah di Indonesia gitu. Nah, teman cari tahu juga grupnya, komunitas seperti apa, bergabung dengan komunitas tersebut. Ya juga pertama teman-teman bisa mendapatkan teman-teman, relasi, dan juga perlindungan hukum. Seperti itu. Jadi teman-teman juga harus bergabung dalam komunitas usaha yang serupa sama teman-teman. Seperti itu. Lalu ini meningkatkan pengetahuan pajak dan update peraturan melalui training dan seminar. Seperti ini. Lalu yang paling, ini klasik ya, menjauhi kriteria DPP dan DSPP ya. Tadi saya jelaskan bedanya apa dan kriterianya apa, jadi jauhin aja. Lalu nomor 13, terakhir, berkonsultasi atau berteman dengan konsultan pajak yang ahli dan mampu memperjuangkan hak wajib pajak sesuai dengan peraturan berlaku. Dan kami dari Pajakin juga menyediakan tenaga, ahli perpajakan dan ahli akuntansi keuangan untuk membantu penyusunan laporan keuangan serta perpajakan teman-teman. Seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya. Mungkin nanti ada kuis lagi nih kita. Izin saya kembalikan ke Mbak Mayang. Baik, terima kasih untuk Mas Reski atas materi yang telah diberikan. Kita lanjut nih teman-teman untuk kuis lagi. Nah, nanti akan ada 2 kuis dengan peraturan yang sama, yaitu siapa yang menjawab pertanyaannya benar, dan pertama itu adalah pemenangnya. Oke, mungkin peraturan sudah saya bacakan, jangan lupa yang benar dan pertama adalah pemenangnya. Nanti akan ditampilkan lagi oleh tim. Silakan untuk pertanyaannya. 3, 2, 1. Oke,
Oke, bisa saya bantu untuk pertanyaannya. Yang pertama, wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, wajib pajak yang menyampaikan SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar. Yang ketiga, wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan, dan atau penilaian kembali aktiva tetap. Merupakan wajib pajak yang berpotensi masuk ke dalam daftar. Oke, nanti pasti yang menyimak udah tahu nih untuk jawabannya. Oke, saya hitung mundur untuk jawabannya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah A, daftar sasaran prioritas pemeriksaan atau DSPP. Selamat untuk Mas Aditya Mahendra yang telah menang untuk kuis yang kali ini. Nanti Mas Hendra untuk Mas Adit bisa DM di @Instagram Pajakin untuk klaim hadiahnya. Kita bisa lanjutkan ke kuis berikutnya dengan peraturan yang sama. Untuk yang jawab pertama dan benar adalah pemenangnya. Bisa saya mulai. 3, 2, 1. Apa nama akun Instagram Pajakin? Wah, baru saya sebutkan nih. Tentunya teman-teman tahu dong. Tentunya tetap yang jawab dan benar yang pertama adalah pemenangnya ya, teman-teman. Saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk yang benar silakan tim. Oke, jawaban yang benar adalah A, Pajakin. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Dan selamat untuk Mbak Yeni Sulastri, pemenang kuis. Nanti Mbak Yeni Sulastri bisa DM di @pajakin di Instagram untuk klaim hadiahnya. Baik, bisa saya mulai ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nanti saya akan bantu Mas Reski untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman, dan nanti Mas Reski bisa bantu jawab pertanyaan yang telah masuk. Oke, saya bacakan ya Mas Reski. Mas Reski sudah siap untuk menjawab pertanyaannya? Oke, Mbak Mayang, siap, Mbak. Oke, saya bacakan untuk pertanyaan pertama dari Ibu Istiqomah. Untuk pertanyaannya, saya kebetulan kemarin dalam pemeriksaan SP2DK. Jika sudah dibalas SP2DK-nya, namun dari AR-nya tidak ada konfirmasi, itu bagaimana ya, Kak? Mungkin Mas Reski silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Istiqomah. Ya, terima kasih banyak Kak Istiqomah ya untuk pertanyaannya. Saya kebetulan kemarin dalam pemeriksaan pajak ya, seperti itu. Jadi, tapi AR-nya nggak kasih konfirmasi ya. Nah, ini kalau menurut saya dalam hal ini ya wajib pajak harus agresif gitu untuk meminta laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan atau biasanya disebut dengan LHP2DK sebagai bukti bahwa memang SP2DK yang diterima sudah dijawab dan sudah diterima oleh KPP terdaftar gitu.
Sehingga jadi kalau misalkan untuk case tersebut sudah selesai atau masih ada yang dipertanyakan lagi apa enggak gitu. Sebenarnya kalau dari ibu sendiri sih udah oke, karena kan sudah membalas dalam kurun waktu 14 hari ya. Nah jadi ya udah dari ibu udah lempar bola, udah nggak ada masalah lagi gitu. Ya tapi ya bisa jadi ya namanya air kan itu kan kadang-kadang kan dipindahkan tempat kerjanya atau ke KPP mana gitu. Jadi ibu harus ya lebih minta respon aja gitu, LHP-2DK-nya bagaimana, hasil akhirnya bagaimana. Kalaupun tidak memang mendapatkan respon pun ya sudah, berarti ada kemungkinan dari KPP tersebut bahwa ibu sedang baik-baik saja gitu. Ibu dengan sukses dan berhasil memberikan tanggapan yang baik dan langsung menjawab dalam waktu 14 hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reski untuk jawabannya. Mungkin untuk jawaban Mas Reski semoga membantu Ibu Istiqomah. Saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Mbak Ainum Nurisa. Untuk pertanyaannya, apa saja kualifikasi WP atau wajib pajak yang mendapatkan SP2DK? Silakan Mas Reski untuk menjawab. Oke. Terima kasih tadi Kak Ainum ya. Nah ini juga pertanyaan bagus nih, kualifikasinya apa aja sih? Nah itu yang pertama itu adanya indikasi ketidakpatuhan. Nah itu atau tax gap. Ya itu yang kayak tadi yang Cititor ya, seperti itu. Lalu juga indikasi kayak modus ketidakpatuhan wajib pajak. Terus juga ada identifikasi nilai potensi pajaknya seperti apa. Lalu kayak identifikasi kemampuan wajib pajak untuk membayar tetapan pajak. Dan terakhir tentunya ya atas pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Nah seperti itu ya. Intinya ini ya SP2DK maupun pemeriksaan itu memiliki ciri yang berbeda seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Seperti itu. Dan ya kalau masih di SP2DK ya kita menjaga hubungan baik aja, karena kan namanya SP2DK ini sekali lagi ya saya katakan bahwa hanya dimitigasi. Tetap walaupun ibu bapak melakukan apa yang saya minta tadi pada saat webinar, tetap saja masih bisa diberikan SP2DK. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Reski. Semoga membantu Ibu Ainum Nurisa. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Yeni Yuliana Saputri. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara memitigasi SP2DK? Silakan Mas Reski untuk menjawab. Untuk memitigasi SP2DK tadi sebelumnya terima kasih banyak Kak Yeni Yuliana gitu. Untuk memitigasinya itu sebelumnya sudah saya tuliskan. Nanti mungkin materinya kita bagikan ya, seperti itu ya. Ya jadi intinya ya dalam SP2DK ini diminta untuk ya, bikin tax planning dengan sebaik-baiknya yang diperbolehkan secara hukum. Lalu juga bikin ekualisasi antara SPT PPH versus SPT PPN, juga diversusin sama laporan keuangan atau GL ya, General Ledger atau General Ledger itu namanya jurnal umum. Seperti itu. Dan juga jangan lupa tuh bukti potong dari customer dikumpulin. Kan bermanfaat itu untuk sebagai pengurang pajak atau kredit pajak. Ya, dan juga menentukan bahwa penghasilan kita itu benar, alirannya ada. Jangan sampai sering masuk ke penghasilan lain-lain, Nah, itu nanti yang akhirnya jadi masalah juga buat kita. Jadi kayak uang fiktif seperti itu. Jadi dibikin juga itu laporan kredit pajaknya. Lalu ya tax compliance lah yang paling penting ya. Hitung, setor, lapor. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai telat, jangan sampai kurang. Ketahuilah metodenya, ketahuilah tarifnya. Jadi jangan sampai, karena bisa juga kalau karena itu kan nanti diperiksa juga gitu kan, gara-gara sering telat, gara-gara sering nggak lapor, atau bahkan sama sekali nggak lapor. Nah itu yang saya bilang tadi, itu bisa melanggar hukum, bisa aja ada pidananya gitu kan. Seperti itu. Terus juga nih buat teman-teman, jangan lupa buat misahin nih rekening pribadi sama rekening perusahaan, terutama teman-teman yang masih punya usaha CV
ya CV. Nah itu sering banget itu kekeliruan, entah itu komisi larinya ke rekening pribadi, itu agent, sales dan lain sebagainya gitu. Itu hati-hati banget karena kita harus komit ketika kita sudah membuat CV, membuat PT dan membuat usaha-usaha lainnya gitu kan ya. Nah itu harus komit yang mana uangnya untuk perusahaan, yang mana uangnya untuk buat kita sendiri ya, yang mana pembelian yang bermanfaat buat perusahaan, yang mana pembelian bermanfaat buat diri sendiri ya. Sebenarnya sih sah-sah aja untuk membebankan biaya-biaya yang gak berhubungan dengan kegiatan 3M. 3M itu kegiatan yang istilahnya berkaitan dengan jenis usaha kita ya, menagih, memelihara, dan satu lagi saya lupa itu apa. Nah seperti itu ya, jadi teman-teman juga bisa merespon SP2DK juga ya, kepada AR gitu, jangan sampai ditarin-tarin, langsung aja respon. Kan 14 hari itu kan cuma memberikan tanggapan, bukan diminta mencari bukti supportnya seperti apa, enggak, dimintain tanggapan. Nah seperti itu ya. Dan juga ini teman-teman laporin semua penghasilan harta yang diterima ya, seperti itu. Karena ya prinsip pajak sendiri itu kan adalah setiap tambahan nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan si wajib pajak ya. Jadi semuanya itu dikenakan pajak, dilaporkan gitu. Kalau tidak dipotong ya udah laporkan di SPT tahunan aja, nanti kan dikenakan tarif PPh badan gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih Kak Yeni Yuliana ya. Terima kasih pertanyaannya Kak. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan keempat dari Ibu Rita Ningsih. Untuk pertanyaannya, apakah jasa konsultan pajak yang disediakan berbayar atau tidak? Bisa dibantu untuk jawabannya Mas Reski? Wah nih, terima kasih nih Kak Rita Ningsih. Kalau memang untuk konsultan kami nih, kita jadi kayak lebih baik berkonsultasi atau berteman dulu nih dengan tim konsultan kita melalui aplikasi Pajakin. Nah ini memang berbayar ya, ada rate-nya ya sesuai dengan di aplikasi dan tergantung kebutuhannya apa, mau video call, mau Zoom, atau mau ketemuan, atau mau chat, atau mau sesi curhat tanya pajak. Nah bisa melalui aplikasi Pajakin. Nah kita analisa dulu seperti apa masalahnya, dan nanti ya akan kita arahkan ke tim marketing kita seperti itu. Jadi tentunya ini berbayar baik secara online maupun offline yang sudah dijelaskan oleh founder kita Pak Arif. Nah seperti gitu. Nah, jadi untuk konsultasi atas jasa pajak lainnya ya tidak bisa diselesaikan secara konsultasi dengan aplikasi ya atau online, ya kita bisa menyelesaikannya secara offline gitu, dan bisa menghubungi tim sosial media kami gitu melalui Instagram gitu ya. Pajakin juga nih kadang-kadang juga banyak banget ya memberikan voucher untuk user, jadi silakan dipantau nih aplikasi Pajakinnya juga Instagramnya ya, voucher untuk konsultasi dengan konsultan gitu untuk trial. Jadi ya kita menyediakan apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan. Misalkan rekan-rekan kayak hanya mau di guide, selebihnya terserah mau bergerak sendiri gitu, minta text planning ya kurang lebih seperti itu. Oke, kita bisa menyediakan. Atau teman-teman ragu nih sama perhitungannya, ya udah nggak apa-apa, kita bantu hitung, kita bantu lapor, kita bantu store, kita bantu buatkan bukti potong, kita bantukan analisisnya ya, dan bagaimana cara-caranya biar lebih efisien dan lebih efektif. Ya memang sedikit lebih mahal membayar konsultan, memang ada harganya, tapi ya teman-teman juga nanti akan merasakan manfaatnya gitu. Kedepannya mau bergerak sendiri pun juga bisa. Seperti itu juga untuk litigasi juga ada kita. Kalau teman-teman lagi dikasih SP2DK ya atau pemeriksaan, nah itu kita juga ada jasa pendampingan gitu, atau keberatan, banding dan lain-lain, kita juga memberikan jasa tersebut. Jadi sepanjang itu adalah pertanyaan perpajakan ya kita usahakan, upayakan ada deh
untuk teman-teman seperti itu, dan rate-nya itu juga berbeda-beda. Ya, jadi begitulah sekilas dari aplikasi Pajakin dan konsultasinya seperti apa. Jadi teman-teman yang sekiranya mau online aja deh, mau chat aja deh, biar nggak mau offline, mau coba dulu nih secara online, mau lebih kenal dengan konsultannya gitu. Ya wes, itu lebih murah gitu biayanya untuk chat dengan kami melalui aplikasi Pajakin, di-download dulu lalu daftar. Seperti itu jawabannya. Insya Allah bisa menjawab. Kak Rita Ningsih, terima kasih Kak. Saya kembalikan ke Mbak Mayang. Terima kasih Mas Reski untuk jawabannya. Juga semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Rita Ningsih. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arif Mahar Setia Abdi. Untuk pertanyaannya, apakah pajak pembayaran tertunda itu menjadi berbunga? Silakan Mas Reski untuk menjawab. Oke, Kak Arif. Nah ini bagus nih, pembayaran pajak tertunda itu menjadi berbunga nggak ya? Nah ini jadi pembayaran pajak yang melebihi batas waktu itu dapat dikenakan sanksi administrasi pajak, namanya bunga. Ya, yang saat ini tarifnya itu mengikuti tarif bunga dari Kementerian Keuangan yang dikeluarkan setiap bulannya. Jadi tarifnya berbeda-beda ya, tapi isi rata-rata sih nggak jauh-jauh dari 0,99% atau di bawah 1%, seperti itu ya. Jadi untuk pembayarannya gitu. Tapi kalau untuk telat-telatnya gitu, kayak telat lapor, nah itu namanya sanksi denda. Ya, beda-beda untuk SPT tahunan badan, untuk SPT PPN, untuk SPT masa PPH, dan juga untuk SPT PPH orang pribadi. Nah, seperti itu berbeda-beda, itu namanya sanksi denda kalau kita telat lapor ya. Tapi ya seperti ini pertanyaan paling bagus nih. Jadi ini benar, kita harus lebih teliti dan mengetahui kapan sih terakhir bayar setor pajak, kapan sih terakhir lapor pajak. Nah, itu kita harus benar-benar mengetahui agar jangan dikenakan sanksi gitu. Ya kalau sudah ada sanksi, sudah ada suratnya ditagih gitu ya melalui STP, ya mau nggak mau kita bayar, karena seperti yang saya bilang, ya namanya KPP sekarang sudah berdasarkan komputer. Nah kalau udah pakai komputer itu kan ya sudah tajam, kemungkinan salahnya, kemungkinan missnya itu sangat kecil. Apalagi ntar kita sudah mendapatkan aplikasi baru ya dari DJP Online, seperti itu. Ya mungkin teman-teman tahu ya nama aplikasinya apa, cuma saya tidak bisa menyebutkan namanya apa karena belum rilis, kayak gitu ya. Ya inisialnya C. Ya seperti itu ya. Jadi teman-teman pelajari yaitu KUP, HPP, UU PPH, UU PPN, retribusi, pajak daerah, peraturan pemerintah, Kementerian Keuangan, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Presiden dan lain-lain. Di semua situ udah ada aturan-aturannya gitu, termasuk kayak PRDJP lampiran 16 tahun 2016 itu kan untuk ngitung gaji karyawan ya, PP 21 yang artinya upah. Nah itu semua udah tertulis di situ. Tapi kalau memang dirasa berat, nah teman-teman bisa berkonsultasi kepada tim kami, tim Pajakin, tim konsultan atau tax spesialis. Nanti termasuk saya juga bisa menjawab kalau memang bertemu dengan saya nanti di aplikasi. Seperti itu. Oke, Mbak Mayang, kurang lebih seperti itu, Mbak. Semoga menjawab pertanyaan Kak Arif Mahar Setiadi. Oke, terima kasih kepada Mas Reski telah menjawab pertanyaannya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Geta Olivia Putri. Untuk pertanyaannya adalah, PT kita mendapatkan SP2DK di tahun 2020 dan sudah membayar kurang bayar lumayan besar. Pertanyaannya, apakah masih ada potensi pemeriksaan kembali di tahun 2020 padahal perusahaan kita sudah membayar atas kurang bayar berdasarkan SP2DK? Terima kasih. Silakan Mas Reski untuk menjawab. Oke, nah ini lebih ke teknis ya. Nah ini tadi niat ini saya pengen bahas sih, tapi di webinar selanjutnya. Cuman karena udah terlanjur ditanya sama Kak Geta,
Kak Geta nih alhamdulillah nih ya, kebetulan rasanya tahunya lumayan tinggi nih. Ya, pertanyaannya seperti itu ya, kurang lebih masih ada potensi nggak sih kita bakal diperiksa lagi gitu atau diberikan SP2DK? Nah ini jawaban seperti ini kurang lebih Kak. SP2DK itu diterbitkan 1 kali untuk 1 tahun pajak. Ya, jadi jika sudah close, lalu sudah dibayarkan atas hasil penelitiannya ya, atau akibat pembetulan gitu ya. Nah itu kan jadi kurang bayar, nah itu maka SP2DK tersebut ya sudah selesai di tahun 2020. Atau tidak akan ada penerbitan SP2DK kembali atas tahun pajak tersebut. Tapi meskipun demikian, ya itu ya saya bilang ada namanya Riksus, pemeriksaan khusus, di mana kalau kita itu ada bukti yang bisa jadi bahan tambahan untuk diperiksa yang tadinya tidak ada semula di SP2DK. Nah, bisa aja diperiksa lagi di SP2DK lagi, tapi saran saya selalu menjawab SP2DK itu secara tertulis atau by email, biar ada buktinya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu dikasih surat pemeriksaan lagi kan bisa jadi AR-nya baru ya, AR-nya ganti. Nah diperiksa lagi tuh di tahun yang sama, yang sebelum sudah diperiksa. Ya tinggal kasih aja bukti kirim suratnya seperti apa, tanggapannya seperti apa, atau melalui emailnya screenshot aja ke tim AR KPP gitu. Jadi jangan sampai diperiksa 2 kali, jangan sampai membuat diteliti 2 kali. Jadi saya tidak menyarankan untuk menjawab melalui WA. Kalau untuk SP2DK itu jangan pakai WA atau jangan melalui telepon. Walaupun bisa sih sebenarnya AR dikasih pengertian gitu kan, namanya AR kan minta klarifikasi ya. Nah, nggak apa-apa sebenarnya. Cuman lebih baik, alangkah baiknya menggunakan surat kirim melalui pos atau langsung datang ke KPP-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, dan pemeriksaan. Bisa nggak sih habis SP2DK ini diperiksa? Ya bisa, karena pemeriksaan dan penelitian nih, mohon maaf, penelitian itu kita anggap sama dengan SP2DK ya. Jadi SP2DK itu namanya penelitian gitu. Nah kalau pemeriksaan gimana nih kalau diperiksa padahal di SP2DK? Ya berarti bisa jadi WP tersebut bisa dibilang WP yang mungkin ada masalah, tidak menanggapi surat dari WP dan lain sebagainya. Habis itu diajukanlah pemeriksaan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau bisa berhenti di SP2DK, jangan sampai menunggu diperiksa. AR mintanya apa ya kita turutin, minta pembetulan sesuaikan dengan angka yang AR mau. Ada kurang bayar PH segala macam diturutin. Jadi nggak perlu lagi bongkar-bongkar data-data itu untuk diperiksa. Kurang lebih seperti itu, Kak Geta. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Reski. Semoga membantu pertanyaannya tadi. Oke, izin saya lanjutkan untuk mengumumkan pemenang penanya beruntung dan juga pemenang kuis. Untuk saya kembali beritahukan, untuk pemenang penanya beruntung, selamat untuk Mbak Ainum Nurisa. Nanti bisa klaim hadiah sama dengan peraturan yang sebelumnya, yaitu via Instagram Pajakin. Jadi di @pajakin nanti bisa DM di Instagram Pajakin. Juga selamat untuk Ibu Rita Ningsih untuk pemenang penanya beruntung. Silahkan DM di @pajakin juga di Instagram Pajakin. Untuk pemenang kuis, izin saya bacakan kembali. Untuk Mas Vicky Firmansyah, untuk Mas Aditya Mahendra, juga untuk Mbak Yeni Sulastri. Jangan lupa untuk DM Instagram Pajakin di @pajakin untuk klaim hadiahnya. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf untuk seluruh peserta dikarenakan waktu kami masih hanya bisa menjawab di 6 pertanyaan. Nantinya untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab melalui Instagram Pajakin. Jadi jangan lupa untuk pantau terus Instagram Pajakin. Oke, saya lanjutkan. Untuk memperkenalkan platform media sosial Pajakin kepada Bapak Ibu peserta webinar, bisa dibantu oleh tim untuk share screen. Jadi di sini ada Instagram yang akan menampilkan konten-konten perpajakan terbaru serta informasi webinar edukasi perpajakan. Selain Instagram, kita juga ada media lainnya seperti YouTube,
Dan di YouTube, di sini biasanya kita akan upload video rekaman webinar. Jadi rekaman webinar yang kemarin-kemarin sudah kita lakukan itu biasanya ada di YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat rekamannya kembali melalui webinar Pajakin yang ada di YouTube. Jadi jangan lupa untuk pantau YouTube juga, Instagram juga, lalu juga ada TikTok. Di situ berisikan video menarik. Nanti teman-teman bisa pantau terus isinya ada apa aja, dan pastinya kita selalu upload terkait apapun itu yang terbaru. Dan juga ada website atau blog artikel pajak yang berisikan berita-berita pajak terbaru. Biasanya ada peraturan baru ataupun kasus-kasus atau apapun yang terkait perpajakan, biasanya juga bisa ada di blog artikel blog pajakin.com. Nanti teman-teman bisa pantau juga di artikel yang ada di Pajakin. Jangan lupa untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ada di sini untuk follow semua platform media sosial Pajakin untuk mendapatkan update peraturan terbaru terkait perpajakan maupun terkait info webinar Pajakin selanjutnya. Oke, saya lanjutkan untuk jangan lupa mengisi, saya izin ingetin untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang telah dikirim oleh tim tadi di kolom chat ya. Jangan lupa karena link absensi dan link evaluasi tersebut adalah sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat secara gratis. Dan jangan lupa untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar yang ada untuk mengambil e-sertifikat tersebut, dan materinya nanti yang telah dijelaskan oleh Mas Reski akan dikirim atau dibagikan di WhatsApp, di grup WhatsApp tersebut. Oke, terima kasih. Kita telah sampai di penghujung acara untuk sesi webinar pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, untuk seluruh peserta, juga untuk CEO kita Mas Arief, untuk narasumber kita Mas Reski, dan juga untuk seluruh tim Pajakin yang telah membantu. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna ke depannya untuk Bapak Ibu peserta, juga untuk Bapak Ibu yang ada mengalami kesulitan dalam perpajakan. Kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan akurat. Jangan lupa juga untuk Bapak Ibu peserta webinar tetap gunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya Tulus Mayangsari sebagai MC memohon maaf apabila terdapat salah kata dan ada hal-hal yang masih kurang berkenan. Sebelum saya tutup, mungkin dari Mas Reski ada closing statement? Wah, sudah alhamdulillah. Terima kasih Mbak Mayang ya. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang udah hadir pada webinar kali ini dari mulai acara hingga akhir acara ya. Jangan lupa untuk share materi webinar ini ke teman-teman yang membutuhkan, dan semoga kita semua usahanya berkah, rezekinya selalu berlimpah, dan kita semua terhindar dari masalah perpajakan. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman juga harus patuh dengan perpajakan dan tertib atas perpajakan untuk menghindari dikirimi surat SP2DK maupun pemeriksaan. Nah, akhir kata saya ingin berpantun terlebih dahulu sebelum mengakhiri webinar kali ini. Pergi ke pasar mencari rujak, makan rujaknya depan gang buntu. Anda bingung masalah pajak, sini Pajakin bantu. Oke. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kita semua disini bahagia. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement-nya Mas Reski. Dan terima kasih juga untuk teman-teman. Izin saya akhiri untuk webinar pada hari ini. Sampai bertemu lagi di webinar edukasi perpajakan selanjutnya. Saya tutup ya. Terima kasih teman-teman.